Sekarang ini beberapa produk sepeda motor memang hampir mirip-mirip dari segi desain, terutama brand Yamaha dan Honda. Hal ini juga yang membuat para FPH dan FPY harus berdebat tentang siapa yang lebih dulu dan siapa yang mencontek. Seperti Scoopy Vino, Vario Aerox, NMAX PCX, dan masih banyak lagi. Ada beberapa yang memang Yamaha duluan dan brand lain mengikuti, namun ada juga yang ternyata membuat lebih dulu namun tidak diketahui secara luas dan baru terkenal setelah brand lain naik daun. Nah, di video ini kami akan membahas tentang beberapa motor yang sebenarnya lahir lebih dulu namun dianggap meniru. Kira-kira motor apa sajakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Motor pertama adalah Yamaha Vino dan Honda Scoopy. Honda Scoopy generasi pertama dirilis di Indonesia pada tahun 2010. Dari awal muncul, Scoopy sudah mengusung tema retro serba membulat yang ternyata mampu menarik hati konsumen. Padahal kala itu desain beberapa sepeda motor yang sedang digandrungi di tanah air adalah desain futuristik serba meruncing. Melihat keberhasilan Scoopy, akhirnya Yamaha mencoba peruntungan di segmen yang sama dengan meluncurkan Yamaha Mio Vino pada tahun 2012. Ketika pertama kali diluncurkan, nama dari motor ini masih mendompleng nama besar skutik sejuta umat pabrikan Garbutala kala itu, yaitu Mio. Motor ini pun terbilang cukup sukses dalam penjualannya sehingga pada tahun 2014 skutik retro ini pun disegarkan dengan mesin baru yang sudah injeksi dengan desain yang sedikit meruncing pada bagian headlamp juga lampu sayanya. Melihat dari tahun peluncuran kedua motor ini di tanah air, sudah jelas Scoopy yang lebih dulu, maka beberapa fanboy pun menganggap Vino lah yang mencontek Scoopy. Namun kenyataannya berbeda. Ternyata kedua motor ini telah lebih dulu diluncurkan di Thailand. Yamaha Vino pada tahun 2006, sedangkan Scoopy diluncurkan pada tahun 2009. Jadi jelas ya siapa yang lebih dulu membuat skutik retro dari kedua merek ini, dan siapa yang terinspirasi sehingga ikut membuat motor di segmen yang sama. Motor kedua adalah Honda PCX dan Yamaha NMAX. Honda PCX 160 memang sempat menyedot perhatian beberapa waktu lalu ketika pertama kali di launching, tepatnya di bulan Februari 2021. Selain karena cc-nya yang bertambah menjadi 160 cc, promosi dari motor ini pun sangat gencar dilakukan oleh AHM, tidak seperti peluncuran Honda PCX 150 sebelumnya. Hal ini menandakan sepertinya Honda sudah serius di segmen maxi skuter kelas 150 atau 160 cc ini. Sebelumnya, Honda PCX 150 versi lokal pertama kali diluncurkan pada tahun 2017. Namun sepertinya AHM masih belum all out untuk menumbangkan dominasi Yamaha NMAX 155. Sementara sang raja maxi skuter tanah air yaitu Yamaha NMAX sudah mengaspal di tanah air sejak tahun 2015. Skutik Gambot ini terbilang sangat sukses di pasaran bahkan hingga saat ini. Penyegaran terakhir pun dilakukan dengan penambahan beberapa fitur modern. Dalam hal ini yang di-highlight Yamaha adalah fitur Y-Connect. Jika dilihat dari sejarah tadi, yang lebih dulu ramai adalah Yamaha NMAX 155, sementara Honda PCX baru menyusul beberapa tahun berikutnya. Namun ternyata yang lebih dulu di sini adalah Honda PCX. Nah, jika pada kasus Vino tadi adalah karena Vino tidak masuk pasar tanah air ketika pertama kali di launching, di Honda PCX ini sedikit berbeda. Honda PCX sebenarnya sudah masuk pasar tanah air sejak tahun 2010. Kala itu statusnya masih CBU, alias diimpor secara utuh dari Thailand. Berbeda dengan generasi terbarunya yang menggunakan mesin 150 cc, Honda PCX yang diluncurkan saat itu masih menggedong mesin 125 cc. Motor ketiga adalah Honda Sonic dan Satria F.
Jika membicarakan motor bergenre Ayako di tanah air, yang terlintas di kepala kita adalah Suzuki Satria F150. Walaupun beberapa tahun ini akhirnya ada juga yang menemani di segmen ini dari brand lain, yaitu Honda Sonic 150. Suzuki Satria F150 lahir di tahun 2004. Inilah awal Satria bermesin 4 tak dimulai. Sebelumnya motor ini diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubahan yang disesuaikan dengan kondisi jalanan Indonesia. Motor ini mengusung tagline Hyper Underbone, mengusung mesin DOHC 4 katup berpendingin cairan, berkonfigurasi tegak dan berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Motor ini pun laris manis di kalangan anak muda. Sampai-sampai ada yang mengatakan Satria V ini adalah satu-satunya tulang punggung Suzuki Indonesia. Dalam hal ini Suzuki yang memproduksi sepeda motor. Bahkan saking larisnya, akhirnya di tahun 2015 Honda tertarik untuk mencoba di segmen ini dengan mengeluarkan Honda Sonic 150R. Nah, atas dasar inilah beberapa biker tanah air menganggap Sonic menjiplak desain Satria V, terutama para biker baru yang mungkin saat Sonic 125 dulu dipasarkan di tanah air bahkan belum lahir. Ya, Sonic 125. Motor ini sudah lebih dulu dijual di tanah air sejak tahun 2001, namun masih berstatus CBU dari Thailand, sehingga tidak terlalu laku di tanah air dikarenakan harganya yang masih sangat tinggi. Motor keempat adalah Honda DN01 dan Yamaha R25. Kalau di poin yang satu ini tidak desain keseluruhan dari R25 dan DN01, namun hanya dari desain headlampnya saja. Sekarang ini memang sedang tren desain headlamp yang terlihat menunduk, seperti Honda Vario 125 dan 150, Honda Beat, Yamaha Aerox, Ninja 250, CBR 250RR sampai CBR 1000RR. Headlamp dengan desain seperti ini memang membuat tampilan dari kuda besi ini terlihat semakin agresif karena terlihat meruncing dan sangat mengintimidasi. Sehingga tidak heran beberapa motor yang ingin terlihat sangar menerapkan desain ini. Namun siapa sih yang pertama kali memakai desain ini sehingga menjadi tren seperti sekarang? Adalah Yamaha R25 atau di beberapa negara memiliki nama Yamaha R3 dikarenakan di beberapa negara tersebut memiliki kapasitas mesin yang sedikit lebih besar dari R25 yaitu 300 cc. Yamaha R25 pertama kali launching pada Mei 2014. Indonesia menjadi tempat lahirnya R25 untuk pertama kalinya di dunia. Motor ini pun laris manis di pasaran, sampai-sampai penjualannya sempat mengalahkan kompetitor terkuatnya di kelas ini, yaitu Kawasaki Ninja 250. Kembali ke desain menunduk. Setelah R25 launching, tahun berikutnya, lebih tepatnya pada Januari 2015, Honda menyegarkan skutik andalannya, yaitu Honda Vario 125. Di penyegaran kali ini, Honda menambahkan tipe yang lebih tinggi, yaitu Vario 150. Motor ini memiliki desain tegas meruncing yang sedikit kaku layaknya robot, membuat motor ini menarik banyak perhatian, terutama pada headlampnya yang menunduk dan sudah menggunakan teknologi LED. Dan dari sinilah klaim Vario mencontek R25 muncul. Pada saat itu keributan ini bisa ditemukan di grup-grup motor di Facebook. Entah grup motor apapun itu, pembahasannya adalah Vario baru mencontek R25. Klaim ini sepertinya memang benar adanya kalau Vario terinspirasi oleh R25. Namun hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Perlu kalian ketahui, beberapa tahun sebelum Yamaha R25 lahir dengan headlamp seperti ini, Honda sudah lebih dulu memakai headlamp menunduk di Honda DN01, tepatnya pada tahun 2005. Honda DN01 pertama kali diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2005. Motor ini pertama kali dipasarkan di Jepang dan Eropa pada tahun 2008, lalu Amerika pada tahun 2009. Motor ini awalnya sempat menarik perhatian, sayangnya usia produksinya hanya sampai 2010 saja. Mungkin karena tidak panjang umur itulah sehingga motor ini kurang dikenal banyak orang.
Nah, itulah 4 motor yang duluan lahir namun dianggap meniru kompetitornya di tanah air yang bisa kami rangkum. Apabila ada kesalahan atau ada beberapa motor yang memiliki nasib serupa namun belum kami bahas di sini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.